Kita telah melanjutkan dengan Kejadian 25. Kisah berikutnya yang dituliskan adalah dua keturunan dari Abram yang disebut anak kembar dan didahului dengan Ismail yang adalah anak dari pernikahan yang tidak diberkati oleh Allah. Sebab Hagar bukan perjanjian. Abram harus membayar dengan harga yang mahal. Bahkan sampai hari ini ada permusuhan antara Ismail dan keturunan Yakub. Kita melihat bahwa anak yang lahir dari kehendak daging itu menjadi penyebab perkara-perkara yang daging juga. Di dalam Kejadian pasal yang ke-16, ketika Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia punya seorang hamba perempuan, Hagar namanya. Kata Sarai, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambamu ini. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak." Anak yang lahir berdasarkan kehendak daging menjadi masalah dalam kehidupan keluarga Abraham. Padahal untuk menantikan perjanjian Allah, sebenarnya Sarai dapat bertahan untuk tetap sabar menunggu. Sarai dapat bertahan untuk dapat menantikan janji Allah itu menjadi kenyataan. Tapi kita melihat lahirlah Ismail yang ketika disampaikan kepada Allah ditolak keras, sebab bukan daripadanya datang perjanjian Allah, tetapi perjanjian Allah datang dari anak yang kau lahirkan. Maksudnya adalah Sarah. Menunggu memang bukan satu waktu yang mudah, tetapi menunggu adalah kesempatan Allah untuk menilai kadar iman kita. Menunggu adalah perkara yang dipakai oleh iblis untuk membuat manusia seperti Sarai tidak sabar menantikan janji Allah. Tetapi menantikan janji Allah dengan penuh kepastian itu adalah iman. Roma pasal yang keempat dituliskan, iman mereka makin kuat. Pada waktu menunggu, iman daripada Abraham dan Sarai. Kita baca ayatnya, Roma pasal yang keempat. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Menunggu adalah kesempatan Allah menilai kadar iman kita. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sangat lemah. Ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia
dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Makin kuat, imannya dibuat semakin kuat. Itu kata menunggu. Terbalik dengan kenyataan alam. Sebenarnya dalam menunggu, iman kita menjadi lebih lama, lebih lemah, bukan lebih kuat. Hingga pada akhirnya orang selalu berkata, sudahlah, terserah Tuhan. Apa yang Tuhan buat, dikasih boleh, nggak dikasih udah. Kalimat-kalimat kekecewaan ini yang menunjukkan bahwa betapa lemahnya manusia. Sarai menyodorkan Hagar bagi Abraham. Sarai tidak pernah berpikir anak yang dilahirkan akan menjadi anak daging. Kalau dia berkata, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh daging bertentangan dengan apa yang dilahirkan oleh roh. Perjalanan iman kita bukan lagi perjalanan anak kemarin, tapi perjalanan iman kita beranjak sedikit demi sedikit telah menjadi dewasa. Dengan kedewasaan inilah kita diharapkan semakin sadar untuk berpikir, berkata, berharap seperti orang dewasa. Dan kita minta kepada Tuhan kedewasaan ini yang dituntut oleh Allah dari kita. Dapatkah kita menantikan perjanjian Allah? Murid-murid ketika berada di tempat terakhir bersama Yesus, Bukit Zaitun, berkatalah Yesus kepada mereka, tunggulah, nantikanlah di Yerusalem akan janji Bapa. Satu hari, satu minggu, 8 hari orang mulai bersama-sama. Mereka berkata, apa yang kita tunggu? Omong kosong. 500 orang yang menunggu berangsur turun jumlahnya, tinggal 120. Tapi menanti dengan iman yang semakin kuat terhadap janji Allah, ia tidak menjadi lemah. Mungkin seringkali kita berkata begini, mungkin seringkali kita tidak sabar, mungkin seringkali kita berkata apa dan mengapa kita menjadi bodoh begini. Tetapi menjadi sebuah kata yang pasti, janji Allah tidak pernah gagal. Setiap janji Allah itu ya dan amin. Dan kita dapat uji kebenarannya bahwa kita tidak dikecewakan. Jangan lahirkan daging, karena apa yang dari daging itu daging juga. Dan apa yang dari daging itu dibinasakan. Tapi apa yang dari Allah akan diperkuat oleh janji Allah. Menanti, mungkin tidak lama, menanti. Sekalipun tidak ada dasar. Ayat 19 dalam Roma 4, sekalipun tidak ada dasar, tetapi mereka tetap yakin bahwa janji Allah itu tidak pernah diingkari. Sekalipun tidak ada dasar. Gambarkan seperti orang yang sedang berenang di satu tempat yang kakinya tidak lagi berjejak. Seringkali orang menjadi gamang, seringkali orang menjadi
hilang pegangan, hilang sadaran. Tapi kata firman Allah, sekalipun tidak berdasar, iman mereka menjadi semakin kuat. Kita dinantikan oleh Allah. Pada hari-hari yang seperti demikian, kesukaran, kesesakan, keadaan yang sulit itu kita hadapi, tetapi tetaplah dengan mata memandang kepada Allah. Janji Allah tidak mungkin gagal. Ayub berkata, segala janjimu itu tidak mungkin gagal. Dua ayat di perjanjian lama, kitab Ayub 42, di perjanjian baru Roma 4 ayat 19. Cukup dua saksi ayat dan firman itu jadi kenyataan. Pegang akan janji Allah. Pegang. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Pegang akan janji Allah. Pegang akan setiap kata firman Allah, bahwa tidak pernah janji Allah itu gagal. Sebab yang pasti setiap janji Allah itu ya dan amin. Pegang, saudara. Anak-anak Abraham dengan Sarai mendapat hak keseluruhan harta milik, sedangkan anak-anak gundik cuma mendapat pemberian. Dan kita bersyukur sebab kita mendapat harta milik Abraham. Pasal 25 tadi ayat 3, 4, 5 adalah orang-orang yang berbahagia sebab ia mendapat segala milik pusaka Abraham. Bukan anak gundik yang cuma mendapat pemberian, bukan harta milik, sekedar pemberian. Besar kecil tergantung yang memberi. Tapi kalau harta milik adalah pemberian yang utuh dari segala kepunyaan Abraham. Milikilah janji ini dengan tidak goyah. Miliki janji ini sebab yang berjanji itu setia. Kita akan beribadah. Malam ini ada ibadah, dan untuk diingat, ibadah kaum bapa sebentar malam adalah ibadah penghiburan di keluarga Erwin Selamat. Akan diadakan acara tutup peti pada jam 6:30 malam di rumah duka Rumah Sakit Husada. Bagi saudara yang belum tahu berita ini, kiranya dilanjutkan kepada saudara-saudara yang lain. Terhadap janji Allah, kita menjadi sangat yakin. Saya begitu yakin Bapak Erwin ada di sisi Allah. Sebab kalimat-kalimat terakhir yang dia ucapkan, saya katakan, panggil Yesus, panggil Yesus, panggil Yesus. Di antara hentakan-hentakan nafas terakhir, dia masih sempat berkata, Yesus tolong, Yesus tolong. Dan itu cukup buat dia. Bukan cuma tolong di atas penyakitnya, tanpa sadar dia berteriak, Yesus tolong, untuk lewati dunia dan berada sampai di surga. Sebab nama itu yang membawa sampai ke surga. Pegang janji ini, saudara. Tidak menjadi goyah, tapi pegang